Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini pertemuan ketiga pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang akan kita pelajari hari ini yakni limit fungsi dengan merasionalkan bentuk akar dan limit suku banyak. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan merasionalkan bentuk akar, caranya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawannya atau biasa disebut merasionalkan bentuk akar. Jadi ini kelanjutan materi dari sebelumnya. Baik, kita ke contoh soal yang pertama dari menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Di sini perhatikan contohnya, tentukan limit X mendekati 2 dari 3 dikurang akar 4X ditambah 1 dibagi X dikurang 2. Nah, yang ada bentuk akarnya adalah di pembilangnya. Sehingga untuk merasionalkannya yang kita rasionalkan adalah pembilangnya. Merasionalkannya bagaimana? Dengan mengalihkan sekawannya, sekawan dari pembilangnya. Kalau di sini 3 dikurang akar, maka sekawannya menjadi 3 ditambah akar. Jadi yang dirubah adalah tandanya. Tanda ini minus dirubah menjadi plus. Nah, mengalihkannya tidak hanya pembilangnya tapi juga penyebutnya agar tidak merubah nilai. Jadi ketika pembilangnya dikalikan sekawannya 3 ditambah akar 4X ditambah 1, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 3 ditambah 4X ditambah 1. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, perkalian pecahan, ya sudah, berarti hajar saja. Hajar pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. Nah, pembilangnya 3 dikurang akar 4X ditambah 1 dikali ini 3 ditambah, nah, menjadi ditambah. Kemudian untuk penyebutnya X dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4X ditambah 1, maka dituliskan seperti ini. Perkalian kita hanya memberikan kurung, maka dia adalah perkalian. Selanjutnya sama dengan limit X mendekati 2 tetap. Nah, diingat lagi materi kelas 10, A dikurang B dikali A ditambah B, maka menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Di sini A-nya 3, B-nya akar 4X ditambah 1. Nah, ini mau A dikurang B dikali A ditambah B atau A ditambah B dikali A dikurang B, sama saja, hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kalau ini bilangannya sama, hanya berbeda tandanya, maka ya sudah, berarti depan dikuadratkan dikurangi, ingat ya, dikurangi, belakang dikuadratkan. Kemudian penyebutnya ini masih tetap sama dengan selanjutnya di sini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, akar dari 4X ditambah 1 dikuadratkan, akar dikuadratkan, maka akarnya berarti hilang. Jadi tinggal, misal akar 2 dikuadratkan, ya tinggal 2. Akar 3 dikuadratkan, ya 3, jadi akarnya hilang. Akar 4X ditambah 1 dikuadratkan, berarti akarnya hilang, menjadi 4X ditambah 1. Hati-hati, masih diberi kurung. Kemudian penyebutnya masih tetap, karena penyebutnya perkalian. Sama dengan, kemudian kita buka kurungnya, 9 tetap 9, hati-hati di sini, min dalam kurung, berarti dia dikurang 4X, min kali plus jadi min 4X, min kali plus 1 juga min 1. Penyebutnya masih tetap. Kalau kita yang sekawannya itu adalah pembilangnya, berarti pembilangnya dulu yang kita sederhanakan, penyebutnya biar, dan juga sebaliknya. Nah, kemudian dari sini ini kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 2 dari min 4X, 9 min 4X min 1, yang ada variabelnya kita tulis terlebih dahulu, min 4X, 9 dikurang 1 menjadi plus 8 dibagi penyebutnya tetap. Kemudian min 4X ditambah 8 bisa sama-sama dibagi
Oh iya, dibagi min 4, karena di sini ada minnya, berarti kita keluarkan min 4-nya. Kalau min 4 sudah di luar, berarti tinggal X plus 8 dibagi min 4, berarti di sini min 2. Hati-hati, di sini jadi min karena dikalikannya di sini min. Penyebutnya masih tetap sama dengan, nah di sini pembilang dan penyebut diperhatikan ada yang sama. Oh iya, yang sama adalah X min 2. Maka X min 2 anggap aja kita coret dengan X min 2 yang, jadi pembilang dan penyebut yang sama ini kita sederhanakan. Nah, seperti ini. Sehingga pembilangnya tinggal min 4, jadi limit X min 2 nya tetap. Maaf, limit X mendekati 2 nya tetap, min 4 dibagi, karena X min 2 yang bawah penyebutnya sudah dicoret, maka yang bawah tinggal yang dalam kurung yang sini. 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, salah satu sudah tidak ada akarnya, maka tinggal kita lanjutkan dengan substitusi. Jadi di bawah sama dengan, kalau sudah disubstitusi limitnya tidak perlu ditulis lagi, berarti langsung sama dengan min 4 tetap per 3 tetap 3 ditambah akar 4X, berarti akar 4 kali X-nya diganti 2 ditambah 1. Sama dengan min 4-nya tetap per 3 tetap 3, 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9, jadi akar 9. Sama dengan min 4 tetap, 3 ditambah akar 9 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 9? 3, berarti akar 9 adalah 3, jadi 3 tambah 3, 6. Maka di sini ketemu min 4 per 6. Sama dengan, nah, min 4 per 6 sebenarnya sudah selesai, tapi bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2, ketemu min 2 per 3. Baik, ke contoh 2, menyelesaikan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Tentukan limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 dibagi X dikurang 4. Nah, ini juga yang ada akarnya adalah pembilangnya. Jadi yang kita kalikan sekawan dari pembilangnya ini. Karena di situ akar X dikurang 2, maka sekawannya adalah akar X ditambah 2. Jadi limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 dibagi X dikurang 4 kali akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2. Seperti yang tadi, untuk pembilangnya, karena dia A dikurang B kali A ditambah B, maka menjadi A kuadrat. A-nya akar X berarti menjadi akar X kuadrat dikurang B-nya 2 berarti 2 kuadrat. Nah, di sini sudah pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap ditulis seperti itu. Nah, kemudian sama dengan limit X mendekati 4 tetap akar X dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal X 2 kuadrat berarti dikurang 4. Penyebutnya masih sama. Nah, kemudian lihat, oh kok ya kebetulan pembilang dan penyebut ada yang sama, maka di sini kita sederhanakan seperti tadi, disederhanakan. Biasanya soal limit itu bisa dimanipulasi. Nah, karena di sini sudah habis dicoret, berarti dia sebenarnya hasilnya adalah 1. Jadi limit X mendekati 4, dilanjutkan di sini. Limit X mendekati 4 dari 1 per, karena di bawah tinggal akar X ditambah 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal lanjutkan dengan substitusi di baris ini. X-nya diganti 4. 1 per akar 4 ditambah 2 sama dengan akar 4 itu adalah 2, jadi 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Baik, yang selanjutnya adalah limit suku banyak atau polinomial. Di sini untuk polinomial atau limit suku banyak itu sebenarnya hampir sama dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Dia itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi maupun dengan cara pemfaktoran. Jadi kalau substitusi itu ketika dia satu baris seperti ini, maka dia substitusi tanpa pembagian. Dan pembagian ini bisa juga dengan substitusi jika dia ketika langsung disubstitusi hasilnya bukan 0 per 0 atau bukan A per 0. Itu bisa langsung substitusi. Itu sudah kita bahas pertemuan kemarin. Nah, nanti yang akan kita bahas juga ketika suku banyak itu pangkatnya lebih dari 2, lebih dari 3. Cara pemfaktorannya bagaimana nanti
nanti akan kita bahas. Nah, untuk contoh yang pertama dulu, untuk yang poin ini, limit X mendekati negatif 1 dari 4X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Ini masih sama dengan kemarin, berarti kita pakai substitusi karena satu baris seperti ini. X-nya kita ganti dengan negatif 1, di sini juga diganti dengan negatif 1 X-nya, di sini juga negatif 1. Nah, untuk cara penghitungannya hati-hati, karena dia negatif, pangkatnya ganjil, maka di sini hasilnya dia tetap negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Jadi 4 kita tulis terlebih dahulu, tulis yang lengkap. Perkalian ini tadi 4, negatif 1 pangkat 3-nya ketemu negatif 1, ditambah 5 tetap 5, negatif 1 pangkat 2. Karena pangkatnya genap, maka dia hasilnya positif 1 kali 1 tetap 1. Nah, hati-hati yang ini, di sini dia min 3 kali min 1 ketemu plus 2, jadinya plus 2. Paling belakang ini min 2 tetap min 2. Sekarang menghitungnya dari sini 4 dikali negatif 1 ketemu negatif 4, 5 kali 1 5 plus 5, di sini plus 3 nya tetap plus 3, di sini min 2. Hutang 4 dibayar 5 masih 1, ditambah 3, 4 dikurangi 2, maka hasilnya 2. Atau bisa kita hitung positifnya dulu. Di sini positif 5, positif 3, berarti plus 8 dikurang 4. 4 dikurang 2, 2 sama saja. Baik, kita ke contoh berikutnya. Tadi kita sudah sampai di 4.1, sekarang kita ke contoh 4.2. Nah, seperti ini. Ketika suku banyaknya, X-nya pangkatnya 3 seperti ini. Limit X mendekati negatif 3 dari X pangkat 3 ditambah 27 dibagi X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 9 itu bagaimana? Itu berarti harus kita faktorkan. Difaktorkan, ingat, ini ketika kita langsung mensubstitusi maka hasilnya 0 per 0. Dan ini silahkan dicoba, karena hasilnya 0 per 0 maka kita faktorkan. Nah, ketika dia X mendekati negatif 3 itu merupakan faktornya, nah, di sini ketika X mendekati negatif 3 itu faktornya, artinya X ditambah 3 itu faktornya. Jadi kalau di sini X min 3, berarti di sini ketika dibuat dalam penjumlahan berarti menjadi X tambah 3. Jadi X tambah 3-nya keluar, X pangkat 3 ditambah 27 dibagi X tambah 3, ketemu ini. Caranya bagaimana nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang bawah X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 9 dibagi X pangkat 3, hasilnya ini. Nah, karena atas dan bawah ini ada X pangkat 3-nya, maka kita sederhanakan. Baik, setelah disederhanakan maka hasilnya ketemu limit X mendekati 3 dari tinggal yang ini, yang dikurung ini dibagi yang dikurung yang bawah. Selanjutnya langsung kita substitusi, X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurang 3 kali negatif 3, X-nya diganti negatif 3 ditambah 9. Untuk penyebutnya, negatif 3 pangkat 2 dikurang 2 kali negatif 3 ditambah 3 sama dengan negatif 3 kuadrat. Nah, pangkatnya genap, maka hasilnya positif 9. Di sini hati-hati, negatif 3 kali negatif 3 ketemu positif 9 juga. Di sini plus 9 tetap plus 9. Yang bawah negatif 3 kuadratnya 9. Di sini hati-hati, min 2 kali min 3 ketemu plus 6, plus 3-nya tetap, sehingga ketemu 27 dibagi 18 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 9 ketemu 3 per 2. 3 per 2 bisa juga dibuat menjadi 1 per 2. Nah, ini tadi kan bagaimana mendapatkan ini, silahkan diperhatikan. Kita menggunakan cara Horner. Karena dia negatif 3, maka di sini negatif 3. Nah, yang ini negatif 3. Kemudian pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka kita tulis dari X pangkat 3 turun X pangkat 3,
X pangkat 2, setelah X pangkat 2 berarti X pangkat 1 atau X, setelah X berarti konstanta. Sekarang mulai dari yang atas dulu, pembilangnya. Nah, X pangkat 3-nya koefisiennya berapa? Oh, koefisiennya 1, kita tulis 1 di bawah sini. Kemudian X pangkat 2-nya ada tidak? Oh, tidak ada, berarti dia koefisiennya 0. Kemudian X-nya, ada nggak X-nya? Karena X-nya tidak ada, maka koefisiennya juga 0. Konstanta yang tidak ada X-nya. Oh, berarti yang ini masih kita yang di atas ya. 27, artinya di sini konstantanya 27. Kemudian kita beri garis seperti ini. Negatif 3 kita berikan di sini, kan di sini tadi X mendekati negatif 3 itu faktornya, maka kita anggap faktornya di sini negatif 3. Berarti 1 kan di sini masih kosong, berarti 1 ditambah kosong berarti 1. Kemudian ini dikalikan ini, 1 kali negatif 3, ketemu negatif 3, kita letakkan di atas ini. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, 0 ditambah negatif 3, ketemu negatif 3, sudah. Nah, kemudian negatif 3 kalikan lagi dengan negatif 3 ini, ketemu positif 9, kita tulis ke atasnya ini. Nih, kita tulis 9. Kemudian kita jumlahkan dari atasnya, 0 tambah 9, ketemu 9 ini. Setelah 9 ini dapat, kalikan dengan negatif 3, berapa? Negatif 27, tulis di sini. Selanjutnya ini dijumlahkan, 27 ditambah negatif 27, punya 27, hutangnya 27, maka hasilnya 0. Artinya itulah faktornya. Sehingga ketika ditulis X pangkat 3 ditambah 27 itu sama dengan ini tadi, karena di sini min 3, maka faktornya ini X plus 3. Kalau di sini positif 3, berarti di sini X min 3. Sama dengan X ditambah 3 kali berapa? Kali hasilnya ini. Kalau dia pangkat 3, maka hasilnya di bawahnya 1 tingkat, berarti X pangkat 2. Jadi 1 ini sebagai koefisien X pangkat 2, berarti X pangkat 2, 1 X pangkat 2 kan X pangkat 2. Di sini min 3, ini kalikan ini, min 3 X, di sini plus 9. Jadi X pangkat 3 ditambah 27 itu sama dengan X ditambah 3 dikali X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9. Sudah dimengerti? Baik, kita ke contoh keduanya. Kita memfaktorkan dari penyebutnya. X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 9. Baik, di sini. Nah, jadi X pangkat 3-nya koefisiennya 1, X pangkat 2-nya juga 1, X-nya negatif 3, di sini X-nya negatif 3, konstantanya adalah 9. Lalu kita jumlahkan kayak yang tadi, ke bawah dulu, ini belum ada temannya, berarti 1 tambah 0 berarti 1, kemudian 1 kalikan negatif 3, hasilnya ketemu negatif 3, letakkan di sini, kemudian ini ke sini jumlahkan, 1 ditambah negatif 3, ya, ketemu negatif 2, negatif 2 kalikan negatif 3, ketemu positif 6, negatif 3 ditambah 6, ketemu positif 3. 3 ini kalikan negatif 3, ketemu negatif 9. 9 ditambah negatif 9, ketemu 0. Jadi kalau hasilnya 0, maka dia faktornya, sehingga X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 9 itu sama dengan ini tadi, faktor dari ini tadi X tambah 3, karena tadi kan habis dibagi negatif 3, maka di sini X ditambah 3. Kalau di sini positif 3, di sini min 3. Karena di sini min 3 berarti X ditambah 3 kali ini tadi 1X kuadrat, ditulis X kuadrat, min 2X, terakhir plus 3 sebagai konstanta. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi untuk pemfaktoran polinomial atau suku banyak akan mudah dimengerti kalau kita berulang kali mencoba. Nah, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat
Dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.